radhiyallahu anhu dikejar oleh para pembesar kafir Quraisy hingga Rasulullah berada di gua yang sama-sama kita tahu, Gua Thur. Sampai juga para pembesar musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekeliling Gua Thur. Abu Bakar saat itu khawatir karena melihat kaki-kaki mereka. Artinya kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau anna ahadahum ra'a tahta qadamaihi la absarana." Kalaulah salah satu dari mereka melihat saja ke arah kaki mereka, maka sungguh mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma." Apa yang engkau anggap kita ini berdua ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar ini diberi gelar dengan as-sahib. Illa tansuru faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi. Ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahibnya, la tahzan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tentu penekanannya adalah innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika orang-orang Quraisy ini tak bisa mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka juga ada yang mengatakan, tidak mungkinlah Muhammad ada di gua ini. Ini laba-laba sudah ada sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu didengar oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Namun Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya Muhammad ini mendengar ucapan kita ini, mendengar suara kaki kita, mendengar perkataan kita bersama. Namun sepertinya kita sudah kena sihir, sehingga kita tak mendengar dan tak melihatnya. Nah, itu pula kata Abu Jahal yang tetap percaya dengan sihir dan tetap mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir. Mereka balik, lalu mereka mencari metode lain. Dengan cara, nah inilah kita masuk kepada sahabat kita ini Suraqah. Ketika para pembesar, Abu Jahal mengumumkan siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad. Dia tak sebut Nabi Muhammad, saya yang sebut dia. Lalu Bapak Ibu juga menyempurnakan dengan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor onta terbaik di kota Mekah. Bukan yang kurus, bukan yang kaleng-kaleng, bukan yang penyakitan, enggak. 100 ekor onta terbaik bagi siapa yang mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita ini tersebar. Suraqah bin Malik Al-Mudliji ini tak dengar itu, Pak. Tak dengar langsung maksud saya. Tapi informasi ini viral hingga ada seseorang yang mendatangi Suraqah yang sedang kopdar, kopi darat. Kita membahasakan yang sekarang. Sedang kumpul dengan orang-orang kabilahnya dari Bani Mudlij. Sedang ngobrol. Lalu datang seorang memberitahukan bahwasanya ada pengumuman ini. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapatkan 100 ekor onta. Suraqah bin Malik Al-Mudliji berusaha tenang, enggak kaget dia. Berusaha untuk menenangkan diri, enggak kaget dan kemudian bubar dari pertemuan itu, enggak, dia tenang aja. Tapi dia nyusun strategi. Biarlah seakan-akan saya enggak mengejar, tapi nanti saya akan kejar. Nah, itu pula, Pak. Cadik memang Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Mendengar itu pura-pura aja deh. Lalu datang seseorang yang lain lagi memberitahukan kepada Suraqah bin Malik Al-Mudliji bersama orang-orang yang bersamanya bahwasanya saya melihat tadi ada bayangan sepertinya itu Muhammad dengan teman-temannya. Bisa jadi itu Muhammad dengan Abu Bakar dan penunjuk jalan. Suraqah tenang aja dia. Seakan tak mendengar. Padahal dia nyusun strategi itu, Pak. Ya. Dia tak langsung tegak meninggalkan tempat dan mengejar. Suraqah ini dikenal seseorang penunggang kuda yang hebat. Seorang yang dapat ataupun mudah mencari jalan untuk menuju satu tempat yang dia tuju. Badannya tinggi besar Suraqah. Dan penunggang kuda sekali lagi hebat. Dan pengguna alat perang hebat juga. Mau tombak, mau panah, hebat dia. Tapi dia berusaha tenang aja.
Ketika pergi menginformasikan, bukan pergi, sebelum pergi dia kata, orang biasa itu dia kehilangan onta, maka orang itu cari. Bukan yang engkau ceritakan itu. Nah, itu gayanya Pak. Ketika sudah pergi menginformasikan, dia tak langsung berdiri. Hingga percakapan di antara mereka itu bukan masalah undian tadi. Berubah judul pembicaraan, baru dia izin, saya permisi sebentar ya, saya permisi, jalan. Lalu dia minta kepada membantu untuk menyiapkan onta. Dan onta itu tidak dari rumah dia berangkat. Namun onta ini dibawa oleh pembantunya ke salah satu lembah. Nah, biarkan di situ nanti. Lalu bawa alat-alat perang. Tombak, anak panah. Letakkan dekat dengan onta tersebut. Kira-kira sudah aman, baru dia keluar dari rumah menuju tempat onta yang ditempati itu. Lalu dibawalah. Mulailah dia mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan awal itu kalau saya melihat hampir sama dengan tujuan awal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempersiapkan pedangnya menuju tempat Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah ketika itu berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sama-sama ingin membunuh. Ada juga seorang sahabat bernama Umair bin Wahab Al-Jumahi. Ketika mendapat tawaran dari Sofwan bin Umayyah, anakmu aku jaga, utangmu aku bayar. Yang penting kau bunuh Muhammad. Nah, itu juga Pak. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan hidayah. Umair bin Wahab Al-Jumahi berkeinginan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun percakapannya di Hijr Ismail bersama Sofwan bin Umayyah yang tidak diketahui kecuali oleh dua orang ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Sehingga Umair bin Wahab Al-Jumahi masuk Islam. Suraqah bin Malik Al-Mudliji ini juga ingin membunuh Nabi Muhammad, namun dia berharap apa tadi? 100 ekor onta. Saya coba berpikir saya Pak. Umair bin Wahab Al-Jumahi itu membunuh atau ingin membunuh Nabi Muhammad karena dia ingin anaknya yang ada di Madinah yang ditawan setelah perang Badar itu dibebaskan. Namun dia tak berani karena tak punya harta jika dia mati hutangnya tak terbayar, anak-anaknya banyak. Jadi dia ingin membunuh itu bukan karena keinginan betul-betul membunuh Nabi Muhammad. Karena ada sesuatu yang dia pikirkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kabilahnya dikenal penegak aturan undang-undang. Jadi seakan-akan melihat Nabi Muhammad SAW melanggar peraturan dan undang-undang yang sudah berjalan. Bukan benci kepada Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi yang diajak itu menurutnya sebagai penegak hukum, ini salah, harus ditegur. Nah, itu yang saya pikirkan. Sementara Suraqah bin Malik Al-Mudliji, dia ingin membunuh Nabi Muhammad bukan karena benci Nabi Muhammad SAW, bukan karena benci atas apa yang diajak oleh Nabi Muhammad, namun dia ingin 100 ekor onta, itu aja. Kadang kan ada tipe orang yang dia berbuat itu karena ingin mendapatkan sesuatu, bukan karena ideologi dia, bukan karena keyakinan dia menyerang seseorang, bukan karena keyakinan dia untuk memperjuangkan sesuatu, namun karena sesuatu yang ia akan dapat, entah itu harta, entah itu lain. Nah, Suraqah bin Malik dia ingin menangkap Nabi Muhammad SAW agar mendapat 100 ekor onta. Dikejarlah, nampak Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar yang pandangannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sementara Rasulullah SAW tetap menghadap ke depan. Dan dilihat oleh Abu Bakar dalam riwayat, bibirnya ini, bibir Rasulullah SAW komat kamit. Baca Al-Quran gitu Bapak Ibu. Sementara Abu Bakar ibarat bodyguard. Lihat kanan, kiri, ini kiri ya. Lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Rasulullah tenang saja. Hingga akhirnya Suraqah bin Malik Al-Mudliji mendekati Nabi besar Muhammad SAW dan berusaha melesatkan tombaknya. Allah berkehendak kaki kudanya terprosok. Seakan-akan kaki kuda ini kena cor, Pak. Sehingga berat untuk diangkat. Minta tolong dia. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat itu mendoakan, lepaslah kaki itu, diangkat. Namun dia berusaha lagi untuk menombak ketika sudah dekat. Rasulullah hanya melihat ke depan saja. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang cemas dengan Nabi Muhammad SAW. Allah berkehendak kaki tunggangan dari Suraqah terprosok sampai 3 kali.
Akhirnya dia minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Tolonglah aku. Lalu Rasulullah mendoakan dan diangkatlah kaki tunggangannya dan bisa berjalan. Sungguh aku ingin memberikan alat perangku dan tunggangmu kepada engkau wahai Muhammad. Kata Rasulullah, tidak perlu. Saya minta kepada engkau wahai Suraqah, sembunyikan berita pertemuanmu dengan saya. Sembunyikan, jangan engkau beritahu orang. Kalau ada orang yang mencari, bagaimana caranya kamu agar orang ini tak mencari? Iyalah kalau begitu. Jadi itu permintaan daripada Rasulullah SAW ketika Suraqah bin Malik al-Mudliji menawarkan harta kepada Rasulullah SAW. Namun sebelum berangkat, Rasulullah menjanjikan, dan ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, wahai Suraqah, apakah engkau ingin dipakaikan gelang dari gelang-gelang Kisra? Kisra ini adalah raja Persia. Kata Suraqah, apakah Kisra ini Kisra Persia? Kata Rasulullah, iya. Maka Suraqah pun memegang janji Rasulullah SAW. Dan Rasulullah jika berkata, pastilah ini terjadi. Balik Suraqah Bapak Ibu, yang semula ingin membunuh Nabi Muhammad, yang semula ingin mendapatkan sesuatu yang sudah di depan mata. Ini saya mulai tadi kan, ingin mendapatkan sesuatu yang sudah di depan mata, namun tidak didapat, namun mendapatkan gantinya yang lebih baik. Ingin membunuh, Allah berkehendak hatinya dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia tak jadi membunuh, bahkan menjadi pembela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati kita ini memang summiyal qalbu litaqallubihi. Disebut dengan hati karena hati itu bolak-balik dia. Qalb litaqallubihi. Itu kalau bahasa Arab enak diarahkan. Kalau bahasa Indonesia disebut hati karena kehati-hatian. Enggak pas juga. Disebut hati karena dia bolak-balik. Bisa jadi malam dia beriman, pagi dia kufur. Bisa jadi dia pagi beriman, sore dia kufur. Bisa jadi malam dia beriman, pagi dia bermaksiat. Bisa jadi pagi dia beriman, sore dia bermaksiat. Maka Ummu Salamah, salah satu daripada Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya oleh sahabat, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apa doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummu Salamah mengatakan, doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, bisa juga tsabbit qalbana. Qalbana kalau buat atau qalbi untuk kita sendiri. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, hati saya, ala dinik, tetap berada dalam agamamu. Rasulullah Bapak Ibu, Rasulullah. Yang jelas masuk surga tak bersalah, tak berdoa. Doa paling banyaknya adalah doa banyak yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahai yang memutarbalikkan hati, wahai zat yang maha memutarbalikkan hati atau membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada dalam agamamu. Siapa yang harusnya berdoa seperti itu? Kita tentunya. Karena memang cepat sekali hati itu. Bahkan dalam riwayat saya pernah juga mendengar dan membaca, hati itu bolak-baliknya seperti Bapak Ibu kalau memperhatikan air yang mendidih 100 derajat Celcius, itu kan mendidihnya, begitulah hati. Maka kita selalu memohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Balik Suraqah bin Malik. Dia diam-diam aja. Hingga yakin bahwasanya Nabi Muhammad sudah sampai kota Madinah. Barulah dia cerita. Oh, saya ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah depan mata saya. Ketika saya akan lemparkan tombak, terprosok. Cerita Bapak Ibu. Abu Jahal khawatir. Oh kawadih, bahaya ini. Kalau menceritakan sesuatu yang unik, sesuatu yang mu'jiz. Ya. Karena terprosok berkali-kali. Ketika sudah dekat Nabi Muhammad SAW ingin dilemparkan tombak, ternyata terprosok. Khawatir Abu Jahal.
Maka Abu Jahal mencela, menghina Suraqah. Bongaan mah. Nah, gitu Pak. Bahasa kita ya Pak ya. Bodoh, udah dekat aja kau gak bisa. Dasar. Nah begitu. Suraqah bela diri. Abu Hakam. Abu Jahal ini juga dipanggil dengan Abul Hakam. Abul Hakam. Kalaulah kau merasa apa yang kurasakan, kau yakin bahwasanya dia itu adalah Rasulullah. Mau apa kau? Karena memang dia bangsawan juga. Ya, Suraqah bin Malik ini orang hebat juga, bukan orang sosial tingkatnya rendah. Jadi dia bisa juga lah berhadapan dengan Abu Jahal. Maka Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, ingat dia terus janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhirnya Fathu Makkah. Rasulullah datang ke kota Makkah dan Allah beri kemenangan terhadap Islam. Dan Rasulullah mengatakan, idhabu wa antum tulaqa, pergilah kalian, sesungguhnya kalian bebas sebebas-bebasnya. Bertambah rasa haru kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah berada di Ji'ranah, Bapak Ibu yang umrah biasanya ke Ji'ranah untuk apa itu? Untuk apa Pak ke Ji'ranah? Untuk ihram lagi. Iya, ziarah biasanya Ji'ranah. Ji'ranah itu ada yang mau haji lagi, diambil miqatnya dari situ karena itu sudah di luar di luar tanah haram maksud saya. Sampai di situ dia berusaha untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW di sela-sela orang-orang Al-Ansor. Orang-orang Al-Ansor melihat Suraqah ini akhirnya dipukul dia dengan anak panah tapi bukan ujungnya, ekor anak panah itu. Tapi dia tetap fokus untuk menjumpai Nabi Muhammad. Ketika dia jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, ya Suraqah, mendekat. Apa? Wahai Suraqah. Saat itulah Suraqah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan janji Rasulullah SAW ini ketika Rasulullah sudah tiada. Karena beberapa bulan sesudah Suraqah ini masuk Islam, itu Rasulullah SAW meninggal. Cukup sedih tentu, maka Suraqah ini di antara sahabat Rasulullah SAW yang sedih karena pernah ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada kisah yang mengingatkan dirinya tentang penyesalan atas apa yang ingin dia lakukan. Hingga masa Abu Bakar, hingga masa Umar, ketika masa Umar wilayah-wilayah Islam itu meluas kemana-mana, hingga ada satu peperangan yang menghadapi Persia di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan tanpa peperangan, ya tanpa ada tumpah darah. Maka harta rampasan itu namanya fai. Karena harta rampasan ada dalam bahasa Arab itu ghanimah. Ghanimah itu karena perang, tumpahan darah. Kalau fai itu tak ada perang. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas membawa harta fai ini dan dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ketika membaca ini Bapak Ibu, ketika Umar bin Khattab dengan tongkatnya, Umar bin Khattab itu biasa membawa tongkatnya, dilihat barang-barang itu, ada mahkota, ada baju, ada gelang, ya ada sepatu, adapun sendal, mewah semuanya karena Persia. Maka Umar bin Khattab membolak-balikan barang-barang tersebut dan lihat apakah ada di antara kalian yang memberikan ini kepada pemimpinnya. Paham maksud saya Bapak Ibu? Apakah barang-barang yang didapat ini dari memerangi Persia tanpa terjadi pertumpahan darah, apakah dari harta yang terkumpul ada di antara kalian yang memberikan kepada pemimpin kalian? Ditanya oleh Umar bin Khattab kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak, karena pemimpin kami orang yang tidak mau diberikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Kalaulah pemimpin kami seperti itu, maka bisa jadi akan terjadi seperti itu. Jadi memang dilihat siapa pemimpinnya memang. Maka kemudian Umar bin Khattab melihat ada gelang dan dipanggillah kemudian Suraqah bin Malik al-Mudliji dan dipakaikanlah gelang itu. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa terjadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Di mana Rasulullah berjanji, saya akan pakai, maukah engkau saya pakaikan gelang? Dari gelang Kisra, Purs, tentu maulah Pak, ya, mendapat harta dari kerajaan Persia 10 tahun yang lalu. Dan saat itu para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa sadaqa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikkan hati. Semoga Allah terus menetapkan hati kita pada agama yang mulia dan agama yang kita yakini akan